saling menghormati siswa-siswa dan harus menunjukkan asosiasi dan ketertiban dalam kelas. Kabarnya baik? Baik. Ada yang belum sarapan? Ada. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang mengandung lelucon atau kritikan. Oke. Teks anekdot itu adalah teks cerita singkat yang bercerita tentang lelucon. Jadi di dalam isi teks anekdot itu adalah tentang kritikan. Coba kita perhatikan di sini. Anekdot melontarkan kritik dengan satu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah penerapan program bahasa learning pada materi pemirsa teks anekdot agar dapat menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan pendapat pro dan kontra dari teks visual menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik sosial. Jadi di sini ini dalam bentuk teks anekdot ini kita bisa menyampaikan apa kritikan. Jadi tadi udah benar disampaikan oleh Rizky dengan kalian. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan lagi kembali ke depan tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita pendek yang umumnya digunakan untuk menunjukkan kritik secara tersirat atas kejadian tertentu. Cerita pendek ini dikemas dengan lucu dan unik karena mengandung sindiran halus. Nah, atau orang terkenal berdasarkan kejadian. Nah, yang mana cluenya di sini adalah tentang siapa yang dikritik di sini? Adalah orang-orang penting atau orang-orang yang terkenal. Siapa orang-orang penting itu? Seperti pemerintah apa saja? Ciri teks anekdot. Apa tujuan teks anekdot?
berlangsung proses belajar mengajar. Kondisi saat itu begitu santai sehingga salah satu murid bertanya kepada gurunya, Guru, saya mau tanya. Gurunya menjawab, ya silakan, apa yang ingin kamu tanyakan? Siswa menjawab, Guru, sebenarnya boleh tidak seorang dihukum karena perbuatan yang belum dilakukannya? Yang menjawab kembali, jelas tidak boleh. Seorang baru boleh dihukum jika dia terbukti bersalah. Siswa menjawab, alhamdulillah Bu, berarti saya bebas hukuman. Soalnya saya belum mengerjakan PR. Nah, katanya
anak digital ya. Cepat ya. Ya. Oke. Apa tuh? DPR, anggaran gedung baru. Oke. Apakah di situ deskripsinya apa? Diceritakan buat deskripsi. Terus tentukan di situ apa sih kritikannya, pesannya apa yang disampaikan. Kan? Nanti kalau sudah yang untuk komik sama poster itu gambarnya boleh dikirim melalui WA grup ya, biar kita cek nanti kita tampilkan di depan. Siapkan nanti siapa yang mempresentasikan. Udah semua, coba ibu lihat. Baik, selesai. Kalau sudah selesai semuanya, perhatikan semua anak. Masih semangat? Siap kita untuk presentasi? Ya. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kita berikan terus untuk kelompok 1. Jadi di suatu ruang kelas terdapat seorang siswa dan seorang guru. Kemudian sang siswa bertanya kepada gurunya. Pak, kenapa kurikulum setiap tahunnya berganti? Dan gurunya menjawab, karena mereka ingin memastikan bahwa siswa harus belajar hal baru. Dan sang siswa menghela nafas setelah menerima jawaban gurunya. Kalau begitu, semoga pemerintah juga belajar kurikulum yang lebih baik. Nah, jadi itulah perannya. Jadi pesan yang dapat kita terima bahwa kurikulum Mendesain sedemikian rupa dan desain mereka ya, komiknya ya. Ya. Apa hasilnya buat? Silakan duduk Pak Budi. Jadi duduk di bandingnya. Bilang apa keluhannya? Aduh ya. Oke, ini saya jawabannya. Jangan kembali lagi. Ibaratnya apa siapa tuh? Ya. Mengeluarkan sesuatu dari mulutnya ya. Akhirnya dokternya itu marah ya, kena virus ya. Bisa kita kaitkan tentang komika yang tadi kita saksikan. Kalau Indonesia, kalau dari ilmu teknologi orang sakit itu karena virus. Kalau orang Indonesia dia sakit gara-gara dipanggil sama KPK. Iya kan? Nah kalau ini dia nggak dipanggil lagi dan disebutkan lagi karena dia membawa virus ya. Oke. Jadi komik dari kami kesimpulannya adalah tidak perlu berkata-kata untuk bukti nyata. Lebih. Ada yang bertanya? Oke. Yang bertanya. Silakan. Dia akan mengajukan pertanyaan. Apakah dari panggilan itu bersifat nyata? Ya, jadi jawab. Ya, teks anekdot itu bersifat nyata. Karena nyata sekali karena itu teks anekdot membahas tentang orang-orang genting ataupun orang yang terkenal. Ya, terima kasih. JS. Benar. Bapak Berani membeli kelapa. Setelah itu dibagikan Bapak Iwan. Di presentasi ini kami menyapa untuk para hadirin yang tidak rupawan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi tentang RKPD yang telah diberikan oleh Bu Jerry. Jadi yang pertama apa itu struktur? Apa saja struktur teks anekdot? Yang pertama ada abstrak, yaitu pembukaan dari sebuah cerita. Yang kedua ada orientasi, yaitu menunjukkan awal kejadian cerita atau latar peristiwa. Yang ketiga ada krisis, yaitu menunjukkan suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang keempat ada
amanah. Selanjutnya kaidah kebangsaan. Menolong warganya. Oke, hanya ini yang kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tadi security kami tadi apa? Tentang sindiran bahwa pendapat tersebut tidak hanya membantu warga sekitar. Ya, silakan. Ya, majas HP yang digunakan dalam anekdot ini yaitu adalah majas ironi. Karena di dalam teks anekdot dia itu berupa sindiran halus. Jadi dalam majas itu ada 3, yaitu ironis, sinisme, dan sarkasme. Nah, di dalam anekdot itu menggunakan sindiran halus. Sindiran halus itu yaitu ironi. Bisa diterima? Baik. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan geng, selesai kelompok kami mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Manusia. Kelompok 4. Oke, baik. Penyakitnya sudah kalian menganalisis sebagai bagian ada pada teks anekdot di sini, ya. Semua sudah terjawab dengan baik dan benar. Diberikan apresiasi yang luar biasa buat kalian semua. Hari ini sudah mengerti semua tentang teks anekdot. Oke. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, Sony. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa teks anekdot merupakan teks yang bertujuan untuk mengkritik secara halus dengan majas-majas, dan juga anekdot ini terdiri dari dialog, karikatur, dan dapat mengkritik dan menggunakan pembelajaran. Oke. Jadi yang kita kritik di sini adalah pemerintah tidak mau mengenal cara kritiknya menggunakan bahasa yang sopan dengan menggunakan tadi yang namanya apa? Paling identik pada teks anekdot itu adalah menggunakan majas ironi. Ya, sini ironi. Selanjutnya nih, apa yang kalian rasakan hari ini pada saat proses pembelajaran di materi anekdot ini? Bahagia? Paham semuanya? Sulit belajar tentang anekdot? Apa yang kalian dapat hari ini? Apa yang didapat di materi hari ini? Kritikan halus. Ya, kita mampu mempelajari nanti kalau misalnya kita mengkritik seseorang, biasanya orang anti kritik kan? Kalau misalnya kita ingin mengkritik sesuatu hal yang tidak benar, orang yang kita tuju itu biasanya marah kan kalau kita menggunakan bahasa secara langsung kan? Nah, jadi kalau kita belajar anekdot, kita udah pintar dan mampu mengkritik dengan cara yang menampilkan dengan kelucuan. Tujuannya apa sih yang kita kritik itu? Dia tidak sakit hati dan dia tidak juga marah tadi. Kita kenapa? Ada unsur kelucuannya. Oke. Tadi ibu ada lihat ini anekdot ini bagian dari sastra, iya kan? Nah, berarti di dalam anekdot ini kita seperti berdongeng kalau dalam penyampaian dialog tadi. Pertanyaan ibu di sini, ibu pernah sampaikan ke kalian bahwasanya anekdot itu disampaikan oleh satu orang, iya kan? Dia mampu menampilkan beberapa karakter tokoh di dalamnya. Kenapa? Beranekdot, kita berkomika, tadi seorang komika di depan itu sama dengan di dalam istilah sastra itu kan ada namanya bermain drama, bermain peran, atau istilah lainnya ada memerankan. Kalau drama itu diperankan oleh beberapa karakter tokoh. Ada satu ya bagian dia hanya memerankan satu orang dalam beberapa karakter tokoh. Apa namanya? Apa?
Betul.